Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susiani, mahasiswa PBG Batch 2 DIN Blok Semawe akan melaksanakan ujian konkret. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak, sudah Pak. Ibu Susi Yani. Iya, Silakan diceritakan, kita mulai Ibu ya. iya Pak. Silakan diceritakan apa yang Ibu pahami tentang tata cara merancang modul ajar yang sesuai dengan prinsip kurikulum Merdeka. Modul ajar itu merupakan rancangan pembelajaran Pak yang dikembangkan dari CP, kemudian ke TP, selanjutnya ke ATP, sampai dengan ke KKTP, serta langkah-langkah dalam pembelajaran sampai dengan asesmen dalam pembelajaran Pak. Oke, Ibu bisa jelaskan komponen wajib dalam kurikulum dalam modul ajar, Bu? Komponen wajib Pak. Ada berapa buah komponen wajib dalam kurikulum dalam modul ajar? Eh, TP, ATP, KKTP, terus ya Pak itu Itu aja. P, Ada berapa buah, TP, Bu? ATP, KKTP, Hmm. terus yang wajib profil itu Pak, profil Pancasila itu Pak. Yang wajib, Bu, yang wajib di modul ajar. Oh yang wajib TP, ATP, KKTP, sama asesmen. Assessment. Ya. Oke. Hmm, baik, Sama Bu. kegiatan inti Pak, intinya ya tetap dipakai Pak. Jadi Ibu yang jelas berapa, Bu? Ini tambah-tambah terus, Bu. Oh, Tadi saya lihat tambah-tambah TP, terus. Yang pasti, Bu, yang wajib itu berapa? Hmm, TP, ya, ATP, ya. TP, CP, TP, ATP, KKTP, asesmen, Pak. Assessment. Oke. Iya. Coba Ibu ingat lagi, Bu. Komponen yang ada. Komponen wajib, Bu. Ayo, Bu. Apa? TP tiap elemen, iya TP, Hmm. TP, TP tiap elemen, kemudian tujuan pembelajarannya, alur tujuan pembelajarannya, terus KKTP-nya, terus ya tujuan pembelajarannya, esensial ya Pak, materi inti, sama Oke, kalau saya sebutkan, Bu, pertama ada TP, yang kedua ada kegiatan pembelajaran, ya. yang ketiga ada asesmen awal dan asesmen akhir, yang keempat ada materi. Apakah itu komponen wajib ataupun memang itu komponen secara umum, Bu? Ada Pak, wajib harus ada Wajib. di ya. Nah, tadi Ibu nggak sampai segitu. Jadi ada berapa komponen wajibnya, Bu? TP, kegiatan inti, asesmen, ada satu lagi tadi apa ya Pak? Ada berapa buah, Bu? TP, ATP, kegiatan inti, asesmen, empat Pak tadi. Hmm? Empat kayaknya Pak. Empat. Ayo, ada berapa, Bu? Kayaknya TP. Oke, boleh, Bu, kita pindah, Bu. Oke Pak. Ibu dalam menyusun ATP, ya, Hmm. itu berpanutan kemana, Bu? Pertama, menganalisis CP dulu Pak. Setelah CP kita dapat sesuai Ya, dengan elemennya, baru ya, kita mengambil TP-nya. Nah, ya. Setelah itu, baru nanti didapatkan ATP. oke, oke, Ibu, untuk apa membuat TP tersebut? Untuk mengetahui tujuan dari pembelajarannya itu, Pak, eh, agar tercapai dalam pembelajarannya. Oke, Ibu ada melakukan asesmen awal saat pembelajaran. Kemarin ada, Pak, Eh, eh, pertanyaan, berupa pertanyaan. Setelah dilakukan asesmen awal, itu dibawa kemana, Bu? Asesmen awal itu kan tujuannya untuk mengetahui kesiapan anak, Pak. Apakah anak itu eh, cara belajarnya bagaimana, minatnya dalam belajar bagaimana,
agar kita mudah dalam menyusun strategi pembelajarannya, Pak. Oke, ada nggak kaitan dia dengan materi ajar, Bu? Ada, Pak. Nah, bagaimana posisi asesmen awak itu di materi ajarnya, Bu? Menanyakan kepada peserta didik tentang materi yang akan kita sampaikan, Pak. Intinya. Oke, Ibu, Ibu dalam mengajar itu mengambil materi berdasarkan apa? Berdasarkan TP, buku Pak. ataupun berdasarkan CP, Bu? TP, Pak. Berdasarkan TP. Jika TP. jika di buku CP Heeh. yang diminta lain tapi CP yang ditulis lain tapi materinya lain, bagaimana Ibu siasatinya? Gimana, Pak? Jika di buku tidak ada. Jika di buku ada tetapi tidak sesuai dengan CP. Oh, tidak, Jadi, Pak. Nggak bisa. Karena CP itu sudah ketetapan dari Kemendikbud, Pak. maksud saya gini Dasarnya Bu, di apakah tetap diajarkan materi itu ataupun memang materi itu dilewatkan? nggak dilewatkan, Pak. Mungkin kita bisa menyampaikannya. Walaupun tidak secara langsung, Pak. Beda Ibu dengan kita langsung dari TV. Ibu mengajar materi apa Bu biasanya? Kemarin saya mengajar materi akidah, Pak. Akidah. Eh, Fase B. Tentang apa Bu? Ten- Tentang apa akidah materi pokoknya? Kemarin saya mengambil memahami arti indahnya saling menghargai dalam keragaman untuk Hmm. sesuai dengan ketentuan Allah atau sunatullah. Nah, di situ Bu, bagaimana bentuk konseptualnya Bu tentang indahnya menghargai itu Bu? Konsep ya. Konsepnya Bu. Konsepnya itu tentang berbagai macam agama, tentang Hmm. berbagai macam budaya yang ada di Indonesia, Pak. Kemarin konsepnya mempelajari tentang itu. Oke Bu. Ibu dalam melihat melakukan asesmen, Hmm. bagaimana asesmen tersebut dikembangkan yang mengacu pada hotnya Bu? Oh, eh, hot sendiri itu kan em, pertanyaan yang ini ya, Pak, yang tinggi. Itu harus jadi dalam menyampaikan materinya itu lebih luas gitu, Pak. Ini Asesmennya Bu. Asesmennya Bu. Bentuk asesmen yang Ibu lakukan dalam mengembangkan hot ataupun yang berorientasi pada hot. asesmennya. Oh, asesmen ini, Pak, formatif. Asesmen formatif. Iya, Bentuknya seperti apa Bu? kemarin saya bikinnya berupa pertanyaan isai, Pak. Saya. Iya, Oke Bu, baik Bu. Silakan Ibu presentasikan P5-nya Bu. iya, Pak. Oh, bentar dulu, Pak. Belum di share. Kemarin saya PW5 PPRA ini mengambil tema gaya hidup berkelanjutan dengan topik lingkungan bersih, hidup, dan sehat. Kemudian dimensi yang saya ambil itu ada dua, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia serta bergotong royong. Di dalam dimensi ini terdapat elemen. Untuk elemen beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu saya mengambil akhlak beragama dan akhlak kepada alam. Sedangkan bergotong royong, elemennya saya mengambil kolaborasi dan kepedulian. Untuk subelemen akhlak beragama, yaitu mengenal dan mencintai Tuhan Yang Maha Esa, akhir fase, karena saya mengambil fase B, jadi saya akhir fasenya memahami sifat-sifat Tuhan utama lainnya dan mengaitkan sifat-sifat tersebut dengan konsep dirinya dan ciptaannya. Kemudian untuk elemen akhlak kepada Allah, subelemennya memahami keterhubungan ekosistem bumi, menjaga lingkungan alam sekitar. Akhir fase, terbiasa memahami tindakan-tindakan yang ramah dan tidak ramah lingkungan serta membiasakan diri untuk berperilaku ramah terhadap lingkungan. Kemudian elemen kepedulian dan kolaborasi. Untuk kepedulian, subelemennya tanggap terhadap lingkungan sosial. Akhir fasenya, peka dan mengapresiasi orang-orang di lingkungan sekitar.
kemudian melakukan tindakan untuk menjaga keselarasan dalam berealisasi dengan orang lain, kolaborasi, kerjasama, subelemennya, akhir fasenya menampilkan tindakan yang sesuai dengan harapan dan tujuan kelompok. Dan kemudian di dalam P5 tahap pengenalan, di sini saya mengajak terutama peserta didik untuk mengetahui lingkungan yang bersih dan agar membuat hidup menjadi sehat melalui media visual proyektor. Kemudian juga mengajak anak-anak untuk memperkenalkan berbagai jenis sampah. Terus tahap aksi, di sini peserta didik merumuskan berbagai kegiatan berupa diskusi, yaitu untuk membuat berbagai kreasi dan karya dari sampah-sampah yang dapat menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, serta mengerjakan proyek pemanfaatan limbah plastik di bawah bimbingan pendidik atau guru, Pak. Kemudian merefleksikan kegiatan siswa. Di sini peserta didik melakukan evaluasi terhadap keberhasilan dan hambatan yang dihadapi. Mereka merenungkan dampak dari kegiatan yang dilakukan. Kemudian tindak lanjutnya yaitu peserta didik menyusun langkah-langkah strategis untuk kebaikan berkelanjutan serta memberikan edukasi dan kesadaran tentang pentingnya hidup bersih. Ibu, Kemudian ini pertanyaan rubrik saya, Bu, ada berapa langkah ada berapa tahap dalam melakukan P5, Bu? tadi ada pengenalan, kemudian aksi, Ya. kon merefleksikan, tindak lanjut, sama satu lagi kontekstualisasi kalau nggak salah, Pak. Urutannya yang benar, Bu, gimana, Bu? Urutannya yang benar, pengenalan, Hmm. tahap pengenalan, kemudian aksi, bukan aksi. Kontekstualisasi, baru aksi, setelah itu Lagi, Bu. bentar, Pak. Merefleksikan dan tahap tindakan lanjut, Pak. Oke, dalam masing-masing tahap itu, Bu, kita kan tadi sudah mengambil elemennya. Langkah-langkah yang kita tulis ataupun urutan kegiatan yang kita tulis di setiap tahap tersebut, apakah harus mengacu kepada elemen yang kita pilih ataupun bebas kita membuat sesuai kegiatan biasa saja seperti di dalam pembelajaran. Bagaimana, Bu, itu? Sesuai dengan elemennya, Pak. Elemen. Oke, silakan Ya, dibuka ke tahap aksi, Bu. aksi. Ah, Ya, Nah, itu peserta didik merumuskan berbagai kegiatan, misalnya mendekati itu menunjuk ke elemen mana, Bu? merumuskan berbagai kegiatan, misalnya mereka dapat mengadakan diskusi. Oh, itu elemen gotong royong, Pak. Elemen gotong royong, Ya, bekerja sama. bekerja sama, merumuskan berbagai kegiatan, misalnya. Ya, Oke, Oke, Bu Susiani, saya rasa cukup, Bu. ya, Ya, Pak. Terima sudah kasih. 15 menit, silakan di stop screen-nya, di stop record-nya, Bu. Ya, Pak. Bentar, Pak. Mana ya, Pak? Ini ya, Pak.